Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murtiyawatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Langsung saja di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama yaitu Ahadiyah Sufi Al-Ghafiqi. Yang kedua saya sendiri Muhammad Abdul Razak. Yang ketiga yaitu Faizul Mursyid. Di sini saya akan menerangkan tentang sholat wajib. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kebanyakan mayoritas masyarakat, khususnya orang desa, belum mengetahui seluk-beluk sholat berupa syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Melihat persentase mazhab di Indonesia, kebanyakan adalah mazhab Syafi'i, walaupun ada sebagian kecil yang bermazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Karena dalam beberapa kesempatan ada yang menjumpai orang sholat dengan menganut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Karena masyarakat belum tahu, mereka menganggap orang yang sholat itu sesat atau tidak sesuai tuntutan, padahal orang yang sholat itu memakai mazhab selain Syafi'i. Untuk mengurangi ketidaktahuan masyarakat, maka kiranya perlu kami menulis ikhtisari tentang sholat meliputi syarat, rukun, hal-hal yang dimakruhkan, dan hal-hal yang membatalkan sholat menurut empat mazhab. Juga untuk menambah pengetahuan pemuda-pemuda, khususnya mahasiswa, agar mengetahui seputar sholat dari kacamata empat mazhab dalam menyikapi persoalan masyarakat dan mencari jalan keluar. Bab kedua yaitu pembahasan sholat wajib. A. Pengertian sholat wajib. Pengertian sholat. Sholat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan menurut terminologi atau syara adalah sekumpulan ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ia disebut sholat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan media permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini maka sholat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. 1. Syarat-syarat sholat. Untuk syarat sholat sendiri tidak ada perbedaan signifikan dari pendapat empat mazhab. Mungkin yang membedakan yaitu dari pendapat mazhab Maliki. Sebagian ulama Malikiyah tidak memasukkan menutup aurat sebagai syarat karena mereka menganggapnya sebagai kewajiban sendiri. Sebagian yang lain memasukkan menutup aurat sebagai syarat. Yang kedua, memasuki rukun sholat. Ulama empat mazhab menyepakati 7 rukun sholat, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri jika mampu, membaca Al-Fatihah, ruku', sujud, dan tasyahud akhir. Selain 7 rukun tadi, ulama empat mazhab berselisih. Yang B. Hal-hal yang membatalkan sholat. A. Menurut mazhab Syafi'i ada 20. Yang pertama, beradas kecil atau besar. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimakfu, terbukanya aurat sengaja atau tidak sengaja, berbicara dengan sengaja, bergerak banyak, beralih dari arah kiblat, menelan sesuatu, makan atau minum yang banyak, tertawa terbahak-bahak, memutus rukun secara sengaja, menambah rukun fi'li secara sengaja, memanjangkan rukun yang pendek secara sengaja, makmum terlambat dari imam, ini dalam catatan lebih dari 3 gerakan, makmum mendahului imam, murtad, terlihatnya sebagian anggota tubuh yang ditutupi muzah, ragu dalam niat sholat, keluar sebelum salam, ragu dalam memutus sholat, merubah niat sholat. Yang B. Menurut mazhab Hanafi ada 12. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, merintih, menangis keras karena kesakitan atau musibah, berdehem tanpa udzur, menjawab orang bersin dengan yarhamukallah, mengingatkan selain kepada imam, menjawab orang lain dengan la ilaha illallah, uluk salam dan menjawabnya, berubah dari satu sholat ke sholat yang lain, membaca surat dari mushaf, makan dan minum. Yang C. Menurut mazhab Maliki ada 11.
berhadas berupa kentut, kencing, atau berak, tertawa terbahak-bahak, terkena najis pada pakaian, badan, atau tempat sholat, terbukanya aurat, tidak niat sholat, tidak menghadap kiblat, menambah sholat berupa rakaat, sujud, gerakan lain, mengurangi fardu sholat, setiap ucapan yang tidak termasuk sholat, makan dan minum walaupun sedikit, bergerak banyak. Yang dia menurut mazhab Hambali ada 24. Yang pertama, setiap perkara membatalkan wudhu. Terbukanya aurat secara sengaja, membelakangi kiblat, bersambung dengan najis, banyak bergerak, bersandar dengan kuat tanpa udzur, kembali tasyahud awal yang tadi lupa setelah membaca surat, sengaja menambah rukun fikri, sengaja mendahulukan sebagian rukun atas rukun yang lain, sengaja salam sebelum sempurna sholatnya, sengaja membedakan makna Al-Fatihah, adanya penutup yang jauh sekali saat ia telanjang, merusak niat, ragu dalam merusak niat, dan ada azm atau keinginan merusak niat. Sholat dalam keadaan ragu-ragu, berdoa untuk perlindungan duniawi, menggunakan kaf khitab selain pada Allah dan Rasulnya, tertawa terbahak-bahak, berbicara walaupun lupa, makmum mendahului imam, sengaja salam sebelum salamnya imam, makan dan minum berdaham tanpa hajat, meniup yang terdengar 2 huruf, menangis bukan karena Allah. Yang hal-hal yang sunnah dalam sholat. Sholat itu tiang agama, tanpa sholat bangunan seorang muslim tidak ada artinya. Rapuh dan jauh dari Islam itu sendiri. Paling tidak ada 5 kali sholat dalam sehari. Ada 5 kali sholat dalam sehari kita melaksanakan sholat, artinya wajib. Namun dalam kewajiban ini ada sunnah-sunnah sholat. Yang dimaksud dengan sunnah sholat yaitu semua aktivitas yang dilakukan di saat sholat. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka dapat membatalkan sholat, dan jika tertinggal tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, akan tetapi cukup digantikan dengan sujud sahwi. Hal sunnah dalam sholat menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang intinya antara lain: 1. Mengangkat kedua tangan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari Nabi Muhammad SAW bahwa ketika melaksanakan sholat fardu, beliau memulai dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahu. Beliau melakukan hal yang sama ketika selesai membaca sebelum ruku. Juga bangkit dari ruku, beliau tidak melakukan hal itu saat duduk. Akan tetapi jika beliau bangkit setelah 2 kali sujud, beliau kembali bertakbir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah berjalan melewati seorang yang sedang sholat. Orang tersebut meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Lalu beliau melepaskan tangan kanan tersebut dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hadis riwayat dengan sanad sahih. Yang selanjutnya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Hal ini berdasarkan keterangan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh As-Sunnah. Melihat sesuatu tidak masalah di dalam sholat, akan tetapi yang lebih baik adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Beliau melanjutkan bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah memandang ke kanan dan ke kiri saat sholat. Membaca doa iftitah. Sabda Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW melakukan takbir dalam sholat, maka beliau berdiam sejenak sebelum membaca surat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibumu, tidakkah engkau tahu diamnya engkau antara takbiratul ihram dan membaca surat? Apa yang engkau ucapkan? Beliau menjawab, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khodataya kama ba'atta bainal musyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yanaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni bil ma'i was salji wal barad. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan ufuk timur dari ufuk barat. Ya Allah, sucikanlah aku sebagaimana disucikannya kain putih dari kotoran.
Sucikanlah aku dengan air salju dan air dingin. Selanjutnya membaca ta'awud. Selesai membaca doa iftitah dan sebelum membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW senantiasa berta'awud. Ibnu Munzir mengatakan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW bahwa sebelum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama beliau mengucapkan ta'awud. Dibaca perlahan pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu membaca amin. Disunahkan membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sedang sholat sendiri maupun berjamaah, baik sebagian imam maupun makmum dengan suara yang keras, kecuali dalam surat sirriyah. Membaca bacaan sesudah Al-Fatihah. Disunahkan untuk membaca surat-surat yang kita ketahui atau kita hafal setelah membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Selanjutnya yaitu menampilkan kening, hidung, dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sedang sujud. Maka hendaknya kita bersujud di atas 7 tulang sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Membaca doa sholat. Membaca doa sholat yang diajarkan Rasulullah SAW ketika sedang ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan setelah melaksanakan tasyahud akhir. Selanjutnya yaitu duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya adalah sunnah dalam sholat. Selanjutnya adalah tasyahud awal. Membaca sholawat atas Nabi SAW. Riwayat Rasulullah SAW pada tasyahud kedua beliau membaca, Ya Allah, sampaikan keselamatan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha Agung. Berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau terpuji dan Maha Agung. Selanjutnya yaitu berdoa sesudah membaca sholawat. Setelah berselawat atas Nabi, disunahkan untuk membaca doa-doa ma'thur sebagaimana yang beliau ajarkan. Selanjutnya yaitu salam. Salam kedua. Salam pertama di dalam sholat termasuk rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Jika seseorang buang angin, misalnya sebelum salam pertama sempurna selesai, maka sholatnya batal. Hal ini berbeda dengan salam kedua, sebab salam kedua masuk ke dalam kategori sunnah-sunnah sholat, bukan rukunnya. Jika tertinggal, maka sholatnya tidaklah batal. Yang D, hal yang D yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat mendasar bagi setiap muslim hingga syariat menempatkannya sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Apabila sholatnya baik, maka baik pula lah seluruh amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula amalnya yang lain. Setiap muslim wajib mengetahui fikih tentang sholat. Kita tidak hanya diwajibkan menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Perkara-perkara makruh juga harus dihindari agar sholat kita tidak sia-sia. Makruh artinya perbuatannya meskipun tidak haram, tetapi meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Hal makruh dalam sholat menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i hampir sama, yaitu yang pertama, melirik atau menoleh atau al-tafat. Melirik tanpa keperluan tertentu dalam sholat adalah perkara makruh yang harus kita jauhi ketika sholat. Yang kedua yaitu mengangkat pandangan baik ke arah langit atau kemanapun. Perbuatan ini merupakan salah satu dari perbuatan makruh dalam sholat. Yang ketiga, sholat dengan tangan di pinggang, yaitu seseorang sholat dengan bertolak pinggang. Yang keempat yaitu mengusap rambut yang terurai atau melipat lengan baju yang terulur tanpa sebab. Ini juga merupakan perbuatan makruh dalam sholat. Yang kelima, menahan buang air kecil atau besar atau menahan kentut. Hal ini termasuk perkara makruh yang harus dihindari karena dapat mengganggu ketenangan hati dalam sholat. Yang keenam, sholat di depan hidangan makanan. Ini juga termasuk perbuatan makruh dalam sholat. Jika kemungkinan baginya untuk mendahulukan makan kemudian melaksanakan sholat,
itu lebih baik, namun jika tidak memungkinkan karena sempitnya waktu, maka hal itu termasuk udzur baginya. Yang hikmah sholat wajib untuk pribadi, masyarakat, dan lain-lain. Yang pertama yaitu penghibur jiwa. Ketika kita mendirikan sholat, kita akan mendapatkan ketenteraman hati yang bersih dan nyaman. Hal ini sangat baik untuk kesehatan mental. Selain itu, Nabi Muhammad pernah meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat, sebab ibadah tersebut bisa menyamakan diri seseorang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bis sholati fa'rihna bid baru yakum. Artinya, wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Yang kedua, menjaga perbuatan keji dan mungkar. Hikmah sholat yang kedua adalah bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ayat tentang sholat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal itu dikarenakan orang yang menegakkan sholat, yang menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat, hatinya akan bercahaya dan keimanan, ketakwaan, dan kecintaannya terhadap kebaikan akan bertambah. Dan sebaliknya, keinginannya terhadap keburukan akan semakin berkurang atau hilang sama sekali. Yang ketiga, penolong. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW, beliau mendirikan sholat. Yang keempat, kebaikan yang banyak. Hikmah sholat wajib juga dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi SAW mengingatkan tentang sholat kepada suatu hari kemudian ia berkata, yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang tidak sholat menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Yang kelima selanjutnya yaitu penggugur dosa. Hadis tentang hikmah sholat wajib yang terakhir berkaitan dengan penghapus dosa. Selain dapat membuat hati nyaman, melaksanakan sholat bisa membersihkan tubuh dari dosa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, yang artinya, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, itu adalah pemisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Memasuki bab ketiga, yaitu penutup. Kesimpulan, sholat memang menjadi hal lumrah di masyarakat, namun seluk-beluk masih abu-abu, belum banyak orang yang mengetahui, belum bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, mana syarat batal. Apalagi kalau menyangkut mazhab lain, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali. Oleh karena itu, makalah ini kami harap sedikit banyak dapat menyediakan edukasi bagi masyarakat. Seluruh isi dan kemudian makalah ini kami ambil dari sumber-sumber terpercaya, bila menghendaki selengkapnya dapat diperiksa sendiri. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami dan pembacanya. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.